Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3, mata kuliah kecerdasan digital, dosen pengampu Bapak Tahta Herdian Andika, Eskom MTI. Pada kelompok 3 ini, kami mendapatkan studi kasus terkait pentingnya data dan etika, sehingga kami mengambil kasus nyata yaitu tentang kebocoran Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024. Sebelum melanjutkan ke materi atau presentasi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, di mana yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dwi Rahmawati, yang kedua ada saya sendiri Lulu Anjeli, yang ketiga ada Lilis Nurrohaini, yang keempat ada Rizka Dian Safira, dan yang kelima ada Uminala Syahadah. Selanjutnya latar belakang. Yang melatar belakangi kebocoran Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024 adalah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, pesat, dan luar biasa di seluruh dunia, sehingga dapat membuka peluang kejahatan pelaku kriminal dalam menjalankan aksinya di dunia digital. Salah satunya adalah penipuan atau kebocoran dalam pengelolaan data. Data sendiri itu dikatakan sebagai aset yang sangat penting untuk kita jaga dan untuk dilindungi. Adapun salah satu kejadian kebocoran data di Indonesia yaitu kebocoran Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024. PDN adalah sebuah inisiatif dari Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk menggabungkan dan mengelola data dari seluruh bidang pemerintah pusat guna untuk digunakan sebagai pelaksana kebijakan dalam berbasis data. Kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan cyber di nasional. Sehingga pada kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 menyebabkan hilangnya akses data publik dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, perlindungan data pribadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Adapun disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP adalah satu, untuk melindungi hak pribadi, yang kedua, untuk mencegah penyalahgunaan data, yang ketiga, untuk menjamin keamanan data, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, penyebab kebocoran PDN. Yang pertama, penggunaan kata sandi lemah seperti admin 123. Yang kedua, tidak adanya sistem cadangan backup data. Yang ketiga, manajemen keamanan siber yang tidak memadai. Yang keempat, serangan ransomware Lockbit 3.0 pada server PDN. Yang kelima, faktor manusia seperti kurangnya kesadaran dan pelatihan keamanan data. Selanjutnya, dampak kebocoran PDN. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Yang kedua, gangguan pada layanan perpajakan, imigrasi, dan pendidikan. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan. Yang keempat, terhambatnya pelayanan publik dan proses administratif. Yang kelima, menurunnya rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia digital. Selanjutnya, peran masyarakat. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kesadaran keamanan data pribadi. Kedua, menggunakan kata sandi kuat dan tidak membagikan informasi sensitif. Ketiga, mengikuti seminar dan pelatihan tentang keamanan cyber. Terakhir, melaporkan kebocoran data atau aktivitas mencurigakan secara aktif. Selanjutnya, peran pemerintah. Pertama, melakukan investigasi dan pemulihan sistem pasca serangan PDN. Kedua, meningkatkan kerjasama antara Kominfo dan BSSN dalam keamanan cyber. Ketiga, meningkatkan infrastruktur Pusat Data Nasional. Keempat, menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Terakhir, mengembangkan sistem keamanan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Selanjutnya, solusi pencegahan kebocoran data diantaranya pembaruan regulasi dan audit keamanan data secara rutin, peningkatan pelatihan SDM di bidang keamanan siber, penerapan sistem backup dan enkripsi data nasional, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, edukasi berkelanjutan bagi masyarakat terkait privasi digital. Kesimpulan kebocoran Pusat Data Nasional 2024 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem keamanan data. Kelemahan sistem dan kurangnya kesediaan SDM menjadi faktor utama penyebab kebocoran. Diperlukan untuk sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam menjaga keamanan data nasional. Yang terakhir ada, perlindungan privasi digital adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Baik, selanjutnya yaitu saran. Berikut adalah beberapa saran yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya kebocoran data. Yang pertama, tingkatkan pengawasan terhadap pengelolaan data publik. Yang kedua, bentuk tim keamanan cyber nasional yang aktif melakukan audit. Yang ketiga, edukasi masyarakat secara luas tentang keamanan digital. Dan yang terakhir, kembangkan sistem keamanan adaptif sesuai ancaman global. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.